Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wina Rahmawati pada mata kuliah Analisis Kompleks. Nah, untuk materi pertemuan kita yang kedua, saya akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan kompleks dan bilangan kompleks sekawan. Disimak baik-baik ya materinya. Sifat-sifat bilangan kompleks. Umumnya, sifat-sifat dalam bilangan kompleks tidak jauh berbeda dengan bilangan real. Ada komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan juga inverse. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang mana jika letak antar bilangan tersebut ditukar, tidak akan mengubah hasilnya. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, namun tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Karena hasil pertukaran bilangan terhadap operasi tersebut tidak menghasilkan nilai yang sama. Untuk penjumlahan bisa kita lihat, nilai Z1 tambah Z2 akan sama dengan nilai Z2 tambah Z1. Untuk perkalian, nilai Z1 kali Z2 akan sama dengan nilai Z2 kali Z1. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya akan tetap sama. Sama halnya dengan sifat komutatif, sifat asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, namun tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Karena pertukaran pengelompokan bilangan mengubah hasil akhir dari operasi tiga bilangan yang dihitung. Untuk penjumlahan, nilai Z1 ditambah Z2 tambah Z3 akan sama hasilnya dengan nilai Z1 tambah Z2 ditambah Z3. Untuk perkalian, nilai Z1 dikali Z2 kali Z3 akan sama hasilnya dengan nilai Z1 kali Z2 dikali Z3. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran, dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat distributif terbagi dua, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Seperti yang dapat kita lihat pada layar, sifat distributif perkalian terhadap operasi penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Z1 dikali Z2 tambah Z3 sama dengan Z1 kali Z2 ditambah Z1 kali Z3. Sedangkan sifat distributif perkalian terhadap operasi pengurangan dapat dirumuskan Z1 dikali Z2 kurang Z3 sama dengan Z1 kali Z2 dikurang Z1 kali Z3. Pada rumus di atas, Z1 adalah bilangan yang didistribusikan, sedangkan Z2 dan Z3 adalah bilangan yang dikelompokkan. Lanjut, sifat yang keempat yaitu identitas. Sifat identitas ada dua, yaitu identitas penjumlahan dan identitas perkalian. Untuk penjumlahan, adanya nilai 0, yang mana 0 sama dengan 0 tambah I0 merupakan anggota himpunan bilangan kompleks, sehingga Z tambah 0 sama dengan bilangan Z itu sendiri. Sedangkan perkalian ada nilai 1, yang mana 1 sama dengan 1 tambah I0 merupakan anggota himpunan bilangan kompleks, sehingga Z kali 1 sama dengan bilangan Z itu sendiri. Sifat yang terakhir yaitu memiliki inverse. Inverse suatu bilangan yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Inverse ini pun terbagi dua, yaitu inverse penjumlahan dan inverse perkalian. Inverse penjumlahan untuk setiap bentuk umum bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y
Ada negatif Z sama dengan negatif X kurang IY, sehingga Z tambah negatif Z sama dengan 0. Sedangkan inverse perkalian, untuk setiap bentuk umum bilangan kompleks, Z sama dengan X tambah IY, ada Z pangkat negatif 1 sama dengan 1 per Z, sehingga Z kali Z pangkat negatif 1 sama dengan 1. Lanjut ke materi bilangan kompleks kawan. Apa itu bilangan kompleks kawan? Nah, dilihat dari definisinya, jika Z sama dengan X tambah IY, maka sekawan dari Z dinotasikan dengan huruf Z yang mempunyai garis di atasnya, atau biasa disebut Z bar, yang memiliki rumusan Z bar sama dengan X kurang IY. Sederhananya begini, tanda operasi hitung pada bilangan sekawan dari Z adalah lawannya. Yang semula operasi hitung pada Z adalah tambah, maka operasi hitung pada Z bar atau sekawannya adalah kurang. Begitupun sebaliknya. Misal, Z sama dengan 3 tambah 3I, maka sekawannya adalah 3 kurang 3I. Contoh lainnya, Z sama dengan 7 kurang 2I, maka sekawannya adalah 7 tambah 2I. Lalu, bila dikaitkan dengan nilai Z dan Z bar, maka bagian real dan imajiner bisa dinyatakan sebagai X sama dengan setengah dikali Z tambah Z bar, dan Y sama dengan 1 per 2I dikali Z kurang Z bar. Mari kita buktikan. Sekarang kita punya X sama dengan setengah dikali Z tambah Z bar. Maka X sama dengan setengah dikali X tambah IY tambah X kurang IY. IY kurang IY habis, maka tinggal X tambah X menjadi 2X. Jadi X sama dengan setengah kali 2X. Lalu kita sederhanakan menjadi X sama dengan X. Sekarang kita buktikan yang Y. Y sama dengan 1 per 2I dikali Z kurang Z bar. Maka Y sama dengan 1 per 2I dikali X tambah IY dikurang X kurang IY. X kurang X habis, tinggal IY kurang minus IY, menjadi 2IY. Maka Y sama dengan 1 per 2I dikali 2IY. Lalu disederhanakan menjadi Y sama dengan Y. Sekarang kita bahas sifat-sifat pada bilangan kompleks sekawan. Operasi aljabar bilangan kompleks sekawan di dalam himpunan bilangan kompleks memenuhi sifat-sifat berikut. A. Jika Z bilangan kompleks, maka 1. Z bar 2 kali sama dengan bilangan Z itu sendiri. 2. Z tambah Z bar sama dengan 2 kali bagian real dari bilangan kompleks. 3. Z kurang Z bar sama dengan 2 kali bagian imajiner dari bilangan kompleks. 4. Z kali Z bar sama dengan bagian real dari bilangan kompleks pangkat 2 ditambah bagian imajiner dari bilangan kompleks pangkat 2. B. Jika Z1 dan Z2 bilangan kompleks, maka 1. Z1 tambah Z2 bar sama dengan Z1 bar tambah Z2 bar. 2. Z1 kurang Z2 bar sama dengan Z1 bar kurang Z2 bar. 3. Z1 kali Z2 bar sama dengan Z1 bar kali Z2 bar. 4. Z1 bagi Z2 bar sama dengan Z1 bar bagi Z2 bar. Dengan Z2 tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana mengerti ya dengan apa yang saya jelaskan mengenai sifat-sifat bilangan kompleks dan bilangan kompleks sekawan. Oke, kalau begitu cukup sekian materi pada pertemuan yang kedua ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.